Tanggal 3 Juli 2003 adalah tanggal yang sangat penting bagi Angkatan Udara Indonesia. Hal ini karena pada tanggal tersebut terjadi peristiwa yang paling menegangkan dalam sejarah militer Indonesia. Apalagi peristiwa ini terjadi saat kekuatan militer Indonesia sangat lemah akibat embargo militer yang diberlakukan Amerika sejak beberapa nyaris terlibat bentrok dengan pesawat tempur FA-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika. Dan ini bukanlah sebuah latihan, tetapi bentrok yang benar-benar nyata terjadi yang bisa. Dan seperti apa hasilnya? Kita akan membahas dalam video kali ini. Kejadian ini bermula saat kapal induk USS Carl Vinson CPN-70 milik Angkatan Laut saja berakibat fatal bagi hubungan Indonesia dan Amerika. Bagaimana hal ini bisa terjadi? 4 tahun sebelumnya. Pada tanggal tersebut, untuk pertama kalinya pesawat tempur F-16 Indonesia, militer Indonesia tentu tidak mau tinggal diam atas pelecehan dan aksi berbahaya dari Amerika tersebut. Meski saat itu hanya beberapa unit dari 11 jet tempur gangguan yang ditimbulkan oleh pesawat tempur Amerika ini. Apalagi Amerika dalam aksinya sangat jelas-jelas berada di atas Laut Jawa yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, pastikan teman-teman sudah subscribe channel analisis militer ini ya. Dilakukan tanpa meminta izin kepada Indonesia sama sekali. Padahal lokasi mereka 100 unit pesawat tempur FA-18 Hornet. Jumlah pesawat tempur ini tentunya tempur FA-18 Hornet terbang dari atas kapal induk USS Carl Vinson dan melakukan manuver latihan. Manuver latihan pesawat tempur Amerika ini, F-16 Indonesia yang bisa terbang, pihak militer Indonesia tidak mau Amerika seenaknya saja sempat mengganggu keamanan penerbangan sipil di Indonesia. Dikabarkan, 2 penerbangan sipil Indonesia yaitu Burok Airlines dan Mandala Airlines melaporkan kepada pihak terkait tentang yang melecehkan kedaulatan Indonesia. Setiap pihak yang melecehkan kedaulatan Indonesia harus ditindak meski yang dihadapi adalah raksasa yang super kuat sekalipun. Parahnya lagi, manuver pesawat tempur FA-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika sedang berlayar dari Selat Malaka menuju Australia. Kapal induk ini berlayar bersama dengan kapal-kapal perang pengiringnya. Tidak hanya itu, di atas geladaknya terdapat hampir pihak militer Indonesia memutuskan untuk menghentikan aksi Amerika tersebut dengan menerbangkan 2 unit pesawat tempur F-16 Block 15 Ocu berkursi tandem. Sama sekali tidak melaporkan hal tersebut ke otoritas penerbangan terkait, sehingga hal ini tentu sangat berbahaya bagi penerbangan sipil di Indonesia. Selain itu, tindakan Amerika ini jelasnya jauh lebih banyak daripada jumlah pesawat tempur Indonesia saat itu. Ketika sampai di sekitar Laut Jawa, tepatnya di dekat Pulau Bawean, beberapa unit pesawat masing-masing dilengkapi dengan 2 unit rudal IM-9P4 Sidewinder, dan kedua pesawat tempur Indonesia ini diberikan misi untuk mengidentifikasi secara visual. Satu pesawat tempur diawaki oleh Kapten Penerbang Ian Fuadi dan Kapten Penerbang pesawat tempur pengganggu tersebut. Dalam misi ini diperintahkan untuk menghindari konfrontasi, tetapi untuk menjaga kemungkinan terburuk, kedua pesawat tempur F-16 Indonesia ini menghentikan aksinya bukan untuk menembak jatuh pesawat Amerika tersebut. Tetapi jika bandel dan melawan, mau tidak mau ya harus dihajar. Lepas landas, kedua pesawat tempur F-16 Indonesia ini sudah berada di dekat lokasi pesawat tempur FA-18 Hornet Amerika. Namun kehadiran jet tempur Indonesia ini disambut dengan rudal yang dibawa, meski tentu itu adalah pilihan yang terakhir. Tidak lama setelah Jar Andrianto dengan Sandi Falcon 1, serta satu lagi diawaki oleh Kapten Penerbang Tony Herianto dan Kapten Penerbang Sutrio Utomo bersandi Falcon 2. 450 butir amunisi kanon kaliber 20 mm. Dalam bahasa sederhananya, tugas kedua pesawat tempur ini adalah memperingatkan pesawat tempur Amerika untuk tempur FA-18 Hornet Amerika yang satu lagi, sehingga jika Indonesia mau, pesawat Amerika itu juga bisa ditembak jatuh. Namun karena misi yang diemban adalah disambut dengan sikap permusuhan oleh kru jet tempur Amerika, pesawat tempur Amerika melalui Indonesia tanpa izin. Namun pihak Amerika bersikeras, mereka berada di wilayah udara internasional, sehingga mereka tidak memerlukan izin dari Indonesia pada Amerika tersebut. Dan akhirnya kedua belah pihak pun berhasil membuka komunikasi radio untuk memperjelas maksud dan tujuan masing-masing. Kru lancarkan serangan jamming sehingga mengacaukan radar pesawat tempur F-16 Indonesia. Tidak hanya itu, jet tempur Amerika tersebut juga sudah membidik salah satu pesawat tempur F-16 Indonesia.
tempur Indonesia mempertanyakan kenapa jet tempur Amerika bermanuver di wilayah udara itu lagi dengan sandi Falcon 2 berada pada posisi yang menguntungkan karena berada di belakang jet tempur nama UNCLOS 1982, sehingga Amerika hanya mengakui wilayah Indonesia. Jet tempur dengan sandi Falcon 1 itu pun bermanuver ekstrim untuk menghindari dari sergapan jet tempur Amerika. Namun, F-16 Indonesia yang saat jelas merupakan sebuah bentuk pelecehan luar biasa bagi kedaulatan wilayah Indonesia. Jet tempur dengan sandi Falcon 1 itu pun bermanuver ekstrim untuk menghindari dari sergapan jet tempur Amerika. Namun, F-16 Indonesia yang jet tempur F-16 Indonesia memberi isyarat berupa rocking the wing, menggerak-gerakkan sayap sebagai tanda kehadiran F-16 Indonesia bukan untuk mengancam jet tempur. Mereka terbang di atas Laut Jawa di dekat Pulau Bawean yang jelas-jelas adalah wilayah Indonesia. Usut punya usut, Amerika ternyata tidak meratifikasi hukum laut internasional. Jika mau tinggal menekan tombol tembak, maka rudal akan meluncur menghancurkan F-16. Nyalah misi identifikasi, maka kru jet tempur Indonesia memutuskan untuk menghindari konflik dan misi dinyatakan sukses. Indonesia pun melayangkan surat protes resmi kepada Amerika terkait pelanggaran tersebut. Nah, meski tidak terjadi konflik, benar konflik yang lebih parah tidak terjadi. Kedua pesawat tempur FA-18 Hornet Amerika itu pulang dan mendarat di kapal induk USS Carl Vinson CPN-70, 12 mil dari pantai sebagai wilayah Indonesia. Padahal Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai hak mutlak atas semua wilayah di antara kepulauan Indonesia, menunjukkan Indonesia berdaulat atas wilayahnya dan akan bertindak meski lawannya adalah negara yang super kuat seperti Amerika sekalipun. Padahal dan pelanggar kedaulatan Indonesia tidak ditembak jatuh, tindakan berani militer Indonesia ini dan kedua jet tempur F-16 Indonesia juga memutuskan pulang ke pangkalannya sesuai hukum internasional UNCLOS 1982. Meski sama-sama merasa pada saat itu kondisi militer Indonesia sangat memprihatinkan akibat embargo militer sejak tahun 1999. Bahkan dari 10 unit jet tempur yang dilawan adalah iringan kapal induk Amerika yang membawa hingga 100 unit pesawat tempur FA-18 Hornet yang jauh lebih canggih. Ibarat kata pertarungan Indonesia F-16 Indonesia hanya beberapa unit yang bisa terbang. Di sisi lain, pihak melawan Amerika kala itu seperti pertandingan David melawan Goliat. Meski demikian, nyali personil militer Indonesia sama sekali tidak gentar demi kedaulatan Indonesia. Peristiwa menegangkan di Bawean tahun 2003 itu. Silahkan klik like, komen, dan subscribe channel analisis militer ini. Terima kasih. Sekarang dikenal dengan nama peristiwa Bawean. Peristiwa ini juga menjadi pemicu Indonesia kembali mulai beralih membeli pesawat tempur buatan Rusia. Salah satunya adalah dan selanjutnya seperti kita ketahui Indonesia terus menambah jumlah pesawat tempur Sukhoi-nya hingga yang disebut-sebut sebagai salah satu pesawat tempur buatan Rusia yang sangat ditakutin oleh Amerika. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Hingga berjumlah 16 unit Sukhoi Su-27-30 hingga saat ini. Bahkan, kabarnya Indonesia juga akan membeli 11 unit pesawat tempur Su-35S 4 yang lalu. Pembelian ini adalah reaksi Indonesia atas aksi Amerika yang mengembargo militer Indonesia dan aksinya di peristiwa Bawean 2003. Pembelian 4 unit pesawat tempur Sukhoi Su-27-30 pada tahun 2000.